Pembalap Cervera Marc Marquez telah secara resmi mengumumkan berpisah dengan tim pabrikan Repsol Honda setahun lebih awal. Sebenarnya Marquez dan HRC terikat kontrak sampai akhir 2024 mendatang. Namun kini hubungan mereka kandas dan sepakat berpisah di tengah jalan. Mantan pembalap Repsol Honda yang pernah setim dengan Marquez, Pol Espargaro, paham dengan keputusan Marquez. Pol mendukung pilihan Marquez yang meninggalkan tim Repsol Honda karena Pol tahu bagaimana perbedaan situasi antara pabrikan Jepang dan Eropa. Honda kini sedang intens melakukan pencarian untuk mengisi kursi kosong yang sebelumnya ditempati Marquez. Nama-nama rider terkenal pun sudah muncul seperti Johan Zarco, Luca Marini, hingga yang terkini rider Moto2 Fermin Aldeguer. Selain itu, Fabio Di Giannantonio yang merupakan rider Gresini Racing yang musim depan tempatnya direnggut Marquez juga masuk daftar. Pembalap asal Italia itu semakin menarik perhatian dan secara tidak terduga masuk radar setelah tampil kompetitif di 3 balapan terakhir. Meski sudah bertemu dengan manajer DJA yakni Diego Tavano, pria asal Spanyol itu masih belum menunjukkan rasa antusias yang tinggi. Pertanyaan Puig yang cenderung mengesampingkan DJA memicu reaksi keras dari pengamat MotoGP kondang asal Italia Carlo Pernat. Carleto menilai bahwa DJA layak mengisi daftar sebagai calon penunggang RC Tuan Trevi dengan performa yang ditunjukkan akhir-akhir ini. Dengan dipinggirkannya DJA membuat Pernat merasa Puig memakai stereotip seorang mafia dalam mencari pengganti Marquez untuk Repsol Honda. Di mata mantan manajer Valentino Rossi itu, Puig dituding tidak senang dengan pembalap Italia hadir mengisi satu tempat kosong tersebut. Andrea Iannone kembali mengaspal di sirkuit Jerez saat kejuaraan dunia Superbike melakoni 2 hari tes. Sebagai pendatang baru, Iannone langsung tampil bagus. Teman Yax yang sudah absen 4 tahun dari balapan karena skorsing ini terbukti masih memiliki potensi yang bagus. Torehan waktunya baik sehingga banyak rekan yang memberikan pujian kepadanya, seperti Alvaro Bautista dan Jonathan Rea. Sang jawara dunia Superbike 2 kali dan 6 kali tersebut menilai Iannone akan menjadi salah satu pesaing di barisan musim World Superbike 2024. Menjajal Ducati V4R Panigale di Jerez pekan ini, pembalap Italia itu sempat berada di urutan ke-11 pada hari pertama tes Selasa yang sempat terhambat oleh cuaca buruk. Namun dengan memanfaatkan kondisi yang membaik pada Rabu sore, Iannone menjadi pusat perhatian saat ia mencatatkan waktu terbaik kelima, terpaut hanya 1 detik dari sang pencetak waktu tercepat Remy Gardner. Dengan 3 seri tersisa, Bagnaia sedang memimpin klasemen dengan keunggulan 13 poin dari Martin. Meski terbukti lebih dominan pada paruh kedua musim, Martin yakin Bagnaia punya beban ekstra karena pembalap tim pabrikan selalu lebih diharapkan jadi juara dunia. Espargaro punya opini yang mirip, namun ia yakin jika Martin yang keluar jadi juara, artinya tak ada lagi mitos bahwa para pembalap mustahil punya kans jadi juara bareng tim satelit. Jika ini berhasil, maka tim-tim satelit MotoGP akan lebih dipercaya oleh para rider muda. Pembalap Spanyol ini juga yakin Martin sedang di atas angin. Kecepatan dan konsistensinya melebihi Bagnaia, apalagi ia kompetitif dalam segala kondisi dan di atas kompon ban apapun. Namun Espargaro juga memperingatkan Bagnaia mungkin punya keunggulan tersendiri, yaitu memiliki banyak setup elektronik yang lebih cocok dan detail daripada yang Martin punya. Di lain sisi, Espargaro yang musim depan beralih menjadi test rider KTM bersama Dani Pedrosa dan Jonas Folger, sangat berharap KTM bisa mengejar Ducati dalam kurun 2 tahun. Ia meyakini bahwa penggantinya di gas-gas Pedro Acosta merupakan pembalap yang mungkin akan mewujudkan hal ini. Sempat tetap bersikap manis dan legowo, akhirnya Pol Espargaro mulai belak-belakan mengenai kisahnya ditendang KTM demi promosi Pedro Acosta di MotoGP 2024.
Pol Espargaro kini tak segan menyebut bahwa manajemen KTM bobrok hingga permasalahan naiknya Pedro Acosta di MotoGP 2024 menjadi masalah besar. Menurut Pol Espargaro, KTM sendirilah yang membuat permasalahan yang sebenarnya tak seharusnya terjadi. Menurutnya, manajemen KTM kurang bisa mengurus kontrak pembalapnya dengan benar, sehingga kemudian menimbulkan masalah dengan banyak pembalap. Salah satunya adalah dengan merekrut atau menempatkan pembalap lain padahal mereka punya Pedro Acosta yang sudah kelihatan akan naik ke MotoGP. Espargaro bahkan menyebut bahwa manajemen pabrikan Jepang lebih baik dalam menangani pembalapnya. Pembalap asal Spanyol Alex Rins mulai tahun depan akan pindah ke tim pabrikan Monster Energy Yamaha, meninggalkan tim satelit LCR Honda Castrol setahun lebih awal dari kontrak semua. Sayangnya, Rins belum dapat dipastikan hadir di tes pertama dengan Yamaha di Valencia nanti. Saat ini Rins masih dalam proses pemulihan cedera patah kakinya yang diderita sejak MotoGP Italia dan telah menjalani operasi sebanyak 3 kali. Calon rekan setimnya Fabio Quartararo terancam akan menguji Yamaha terbaru di Valencia seorang diri. Tapi dia menekankan bahwa kesehatan adalah yang utama dan tes 1 hari di Valencia tidak terlalu berpengaruh. MotoGP bersiap untuk ganti regulasi mesin pada tahun 2027 nanti jadi 850 cc. Perubahan ini bakal jadi yang keempat sejak MotoGP menggantikan 500 cc pada tahun 2002 lalu. Pada tahun 2002 sampai 2006 MotoGP menggunakan regulasi mesin maksimal 990 cc. Lalu untuk tahun 2006 sampai 2011 MotoGP pakai mesin 800 cc. Nah, regulasi MotoGP 1000cc yang digunakan sampai sekarang ini berlaku sejak tahun 2012 lalu dan berencana diganti pada 2027 nanti. Kabarnya banyak pabrikan yang sudah menyetujui rencana ini. Contohnya seperti KTM di mana mereka memang sudah sangat khawatir dengan top speed MotoGP yang makin tinggi 5 musim terakhir. Pabrikan yang sejauh ini menolak rencana ini adalah Aprilia yang tetap ingin mempertahankan 1000cc. Tapi mereka ingin diameter piston lebih besar yang saat ini ukuran maksimal 81 mm untuk menurunkan power. Alasannya, Aprilia tidak ingin anggaran tim menjadi besar karena ganti regulasi mesin ini. Apalagi sebelumnya di era 800cc yang dianggap terlalu mahal membuat banyak pabrikan harus cabut di tengah jalan seperti Kawasaki dan Ilmor. Saat ini belum ada tanggapan dari pihak motor Jepang baik Honda maupun Yamaha mengenai rencana ganti mesin ini. Rencana ganti regulasi mesin ini awalnya sempat ingin dilakukan pada musim 2023, tapi dibatalkan karena penolakan dari tim-tim yang menganggap akan sangat mahal mendesain mesin tersebut. Kini dengan tenggat waktu sampai 2027 bisa jadi tim mulai setuju dan bisa saja membuat pabrikan motor baru masuk ke MotoGP nantinya.